Oke, teman-teman, kita kembali bahas saham ya untuk besok tanggal 5 April 2025. Nah, komposit kita atau IHSG kita kemarin masih kuat naik ya. Semoga saja besok masih lanjut naik. Tapi kalau besok seandainya IHSG kita koreksi, ya teman-teman boleh wait and see dulu ya. Karena risikonya tentu lebih besar dibandingkan IHSG lagi hijau. Oke. Saya ada 5 saham ya. Menurut saya ini bagus. Oke, yang pertama itu PTPP. PTPP. Di sini saya sudah bikin plannya ya. Kita lihat dulu secara struktur market ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada penurunan yang cukup tajam ya. Turun. Nah, di sini 2 kali ya. Ada double bottom, double top di sini. Saya back dulu sedikit. Strukturnya kita lihat dulu ya, seperti ini. Nah, ini nggak berhasil ditembus ini, kemudian harga lanjut turun ya. Nah, di sini ada pembalikan arah teman atau reversal. Dia sudah break 2 swing high ini, kemudian dia terus naik. Nah, sekarang dia terkoreksi lagi ke area, walaupun sedikit lagi sampai ke area resisten become support ini ya. Tapi menurut saya boleh entry ya. Kalau seandainya teman-teman mau lebih safe lagi ya, mungkin bisa teman-teman tunggu di area sini ya, di area sini ya, atau di persis di kotak yang abu-abu ini di sini ya. Nah, itu lebih safety lagi ya. Tapi kemungkinan kita nggak dapat barang itu juga ada. Jadi kalau saya pribadi mungkin lebih memilih untuk langsung entry di harga sekarang di 390 ya, karena sudah ada koreksi dan ada akumulasi. Itu yang paling penting ya. Maksudnya broker yang rutin konsisten beli terus itu dia tidak jualan ya, dia tidak jualan. Jadi yang jualan ini retail ya. Siapa tahu besok harga naik lagi ya. Besar kemungkinan seperti itu. Bukan pasti ya, bukan pasti, kemungkinan seperti itu. Oke. Tapi kalau teman mau lebih di bawah lagi, lebih safety lagi, boleh, itu bagus sekali ya. Tapi kalau nggak dapat barang juga nggak apa-apa ya, harus diikhlaskan. Nah, setupnya seperti ini, masuk di 390, stop loss di 366 sekitar 6,1% ya. Kemudian targetnya di 26%, 494. Nah, broker yang akumulasi secara rutin di PTPP ini sama dengan ADI teman ya. ADI. Jadi ini kan saham BUMN di bidang infrastruktur ya. Jadi sepertinya ini market makernya sama, broker AT ya. Dan pergerakan harganya pun hampir sama ya teman ya. Nah, ini broker AT masih akumulasi di hari penutupan kemarin, hari Jumat ya. Kemudian broker EL ya, DR dan seterusnya. Yang jualan YP, PD yang biasanya ini digunakan oleh retail ya. Jadi ini jelas ada akumulasi. Kalau kita tarik dari tanggal 28 April, kalau seminggu belakang ya, 28 April di sini. Nah, broker AT, teman lihat di sini sudah koleksi 10 miliar, oke, 10,9 atau 11 miliar ya. Kemudian EL ternyata dia baru masuk ya, dia baru masuk dari Jumat kemarin. Jadi market maker utamanya itu AT ya. Oke, itu untuk saham pertama PTPP, teman-teman boleh screenshot atau dicatat juga boleh. Oke. Yang kedua ADI. Nah, ADI ini juga masih potensi teman ya, meskipun kemarin kita sudah bahas ini juga. Nah, sekarang dia kan lagi koreksi ya. Nah, teman-teman lihat ini persis ya, hampir sama pergerakannya itu dengan saham PTPP tadi ya. Setelah turun, kemudian break, kemudian retest, kemudian naik, kemudian dia pullback lagi ke sini ya, ke area resisten become support. Nah, kita bisa entry di harga sekarang ya. Ini saya sudah bikinkan plannya. Nah, ini yang untuk 5 Mei masuk di 276 ya. Kemudian stop loss di 264. Targetnya
di 318 karena ini ada resisten yang sebelumnya ya. Itu target pendek dulu teman ya. Target pendek dulu. Nah, ini resisten di sini. Nah, ini ya. Targetnya pendek dulu sekitar 15%. Nah, teman-teman yang masuk di Senin sebelumnya itu 24% targetnya. Oke, itu secara teknikalnya hampir mirip dengan PTPP. Oke, dan dia ketika koreksi juga nggak patah tren, teman. Lihat di sini trennya ya. Ini trennya nggak dijebol, trennya itu nggak patah tren. Jadi ada pembalikan sedikit, ada perlawanan sedikit ya, atau rejection ya, penolakan di time frame 1 jam mungkin jelas terlihat ya. Nah, ini ada rejection di sini ya. Kemudian ini sudah mulai sideways di time frame 1 jam. Nah, ini kita lihat apakah ada akumulasi atau distribusi dari broker AT-nya. Oke. ADI. Nah, AT itu memang masuknya nggak banyak loh, tapi dia nggak jualan. Ini yang penting ya, dia nggak jualan. Jadi yang masuk itu, yang jualan itu AI ya, yang beli. Kalau di hari Jumat kemarin memang dia terkoreksi karena ada yang jualan seperti ini ya. Dan si AT pun nggak banyak masuk juga. Makanya harga memang terkoreksi. Bisa saja ini juga strateginya si market maker biar harga terkoreksi sedikit supaya dia bisa nambah barang dengan harga yang lebih murah. Kalau kita tarik dari tanggal 28 April ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini AT 15 miliar, YP jualan 4 miliar, GR 3 miliar. Kemudian OD juga masuk 3,1 miliar, YB 2 miliar dan seterusnya. Jelas ini ada akumulasi ya. Ini broker ADI. Nah, teman-teman bisa screenshot atau dicatat ini set plan kita, setupnya. Target stop lossnya di 4,3% ya, di plan yang kedua ini ya, di plan 5 Mei. Kemudian target profitnya 15,2% atau 1/3,5. Oke, itu sama yang kedua. Yang ketiga lagi-lagi ANJT teman. Ini saya masih sangat tertarik dengan saham ini. Kenapa? Karena dia masih sideways ya, masih sideways dan ada akumulasi ya secara rutin walaupun tipis-tipis ya. Nah, teman lihat di sini harga nggak kemana-mana, di sini-sini saja ya. Dan kita lihat apakah ada akumulasi di broker di saham ANJT ini. Coba kita cek. Walaupun tipis ya, yang penting nggak ada distribusi teman ya. Tapi kalau dia sideways ternyata ada yang jualan terus menerus misalkan ya, nah itu bahaya ya. Bisa jadi itu tanda-tanda saham itu akan rubuh ya. Mana dia ya? Nah, ini ya. Coba kita tarik dari tanggal 20 berapa ini? Coba kita cek dari 16 April ya. 16 April ketika dia sideways itu. 16 April. Nah, di sini. Nah, broker YB ya, akumulasi terus teman ya. Nambah-nambah terus. Kemudian SQ juga, IF juga ya. Yang jualan DX 3,8, NI 1,4. Jelas ada akumulasi meskipun perbedaannya dengan yang distribusi tidak terlalu kentara ya. Nah, itu sebabnya dia sideways ya. Tapi kalau salah satunya ada yang kentara, dia pasti langsung naik atau turun. Jadi seperti itu. Oke. Jadi strateginya atau setupnya seperti ini ya. Masuk di 1705 di harga sekarang. Stop loss di 1645 ya, di bawah harga yang terendah di ketika dia sideways ini ya, sekitar 3,5% ya, atau kalau terlalu tipis ini boleh teman ambil ke bawahnya lagi di sini ya, 4,69% ya, itu nggak masalah. Teman-teman sesuaikan saja dengan lot sizing ya, lot sizing. Ketika kita ambil stop loss yang lebih jauh, tentu saja lotnya itu akan makin berkurang ya. Nah, targetnya di 2010 sama dengan target yang sebelumnya di 21 April sekitar 17,8%. Nah, ini 25,6%, beda tipis lah ya, beda tipis. Nah, ini untuk setup ANJT, boleh mencatat atau di screenshot juga.
Yang keempat, LSIP. LSIP ini juga sudah berapa kali ya kita masukkan ke watchlist mingguan ya. Dan ini masih sangat menarik teman ya. Kemarin ini juga masuk ya tanggal 28 April dan saya bikin di sini 25 dan 5 Mei ya. Nah, saya gabungkan saja karena bedanya baru berapa persen saja ini ya. 2,27% saja ya. Tapi kalau teman langsung beli sekarang juga nggak apa-apa di 1180. Kalau teman tunggu lagi dia masuk ke 1155 juga nggak apa-apa, terserah ya. Tapi itu pilihan teman ya. Kalau saya nggak masalah masuk dia ke sekarang ya. Coba kita lihat di struktur marketnya ya. Nah ini sudah ada coret-coretan ya. Mungkin kita ulang sedikit ya. Saya hapus dulu ini biar lebih bersih ya. Ini ada double bottom teman ya. Ketika dia turun, naik, turun, nggak melebihi low sebelumnya, ini menjadi double bottom. Oke, ini support yang cukup kuat ke double bottom ini. Kemudian dia break, kemudian dia retest, kemudian harga naik lagi ya. Dan naiknya pun membuat pola yang jelas sekali ya. Nah seperti ini. Jadi kita ambil di sini karena dia ada pergerakan swing ya, naik turun seperti itu. Di time frame 1 jam mungkin kelihatan ya. Nah ini ada pergerakan yang bisa kita baca lah kira-kira seperti itu ya. Nah ini naik turun ya. Nah ini kita coba entry di area sini. Dia harga sekarang maksudnya. Oke, boleh teman-teman dicatat atau di screenshot kalau sesuai. Teman-teman silakan dicek lagi ya, sesuaikan dengan mungkin teman-teman bisa melihat di tempat lain ya, ada saham yang merekomendasikan LSIP misalkan, teman-teman kumpulkan datanya mana yang kalau seandainya cocok silakan teman beli. Oke, LSIP kita lihat apakah ada distribusi atau akumulasi. Oke. SIP. Nah, ini yang menarik teman ya, ada broker MG yang masuk di 1176. Harga sekarang 1155. Jadi MG-nya itu masih di atas harga sekarang ya. Di hari Jumat kemarin. Nah, ini menarik ya. Bukan berarti ini pasti naik gimana ya, bisa saja MG-nya cut loss ya, harga turun kan bisa saja. Itu gunanya kita selalu waspada dengan stop loss kita itu di 1095 sekitar 5,1% ya. Targetnya kenapa pendek saja 12%, karena ini sudah ATH kalau nggak salah ya. Coba kita pindah ke time frame lebih besar. Oh belum, sorry, bukan ini yang ATH. Karena di sini ada resisten ya. Jadi kita ambil dulu resisten terdekat untuk target kita di sini ya. Ini juga resisten kuat teman. Kenapa saya bilang kuat? Karena ini double top teman ya. Sudah 2 kali harga ini tersentuh di sini tapi nggak kuat nembus, harga turun lagi. Jadi ini kita ambil patokan untuk target profit kita ya. Oke. Jelas di sini ada akumulasi dari broker MG. MG ini ya, catatan teman, ini dia biasanya trading pendek saja teman ya. Jadi di samping ini bagus, juga sangat beresiko. Kenapa? Karena bisa saja MG ini naik misalkan 2%, 3%, dia bisa take profit saja teman. Kemudian harga turun ya. Mudah-mudahan si MG-nya nggak masuk, nggak trading pendek ya, bisa jadi dia tahan dulu berapa waktu ke depan, kita ikut si MG-nya. Kita lihat dari seminggu belakang ya, 28 April. Nah, MG ini masih ada di sini ya, berarti tadi 8 miliar, sekarang sudah 11 miliar. Berarti memang ada minimal dia nge-hold dulu ya, minimal ya. Beberapa seminggu belakang dia sudah nge-hold. Semoga saja ada target tertentu yang mau dicapai sama si MG ini ya. Jelas ini ada akumulasi
Sementara yang jualan itu SQ 4,7 miliar ya, NI masuk 3,6 miliar, KK 3,1 miliar dan seterusnya ya. Jelas ini ada akumulasi di broker LSIP ya. Oke, selanjutnya yang terakhir CBDK. CBDK. Nah, ini juga menarik ya. Kita lihat di sini struktur marketnya ya. Harga turun ya. Ini enggak kita hitung ya ini karena ini baru IPO. Turun. Kemudian dia break. Nah, ini ya. Kemudian dia retest lagi ya. Nah, sekarang teman-teman lihat ini polanya jelas sekali seperti ini ya. Kita pindah ke time frame 1 jam mungkin lebih kelihatan jelas. Nah, ini. Jadi sudah sideways juga di sini ya. Kemudian jebol dan koreksi. Nah, kita masuk di sini, oke? Itu secara struktur market. Ini plannya bisa teman-teman catat atau di screenshot. Masuk di 7.200, kemudian stop loss di 6825, TP di 8.900, sekitar 23% ya. Sementara stop lossnya di 5,2%. Nah, kita lihat apakah ada akumulasi di CBDK atau justru distribusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, broker AZ masuk 13 miliar, kemudian XL jualan 15 miliar. Nah, ini kan distribusi, ya kan seperti itu ya. Sekilas kita lihat, ini ada distribusi. Nah, ini teman-teman ya, biasanya kalau SL ini kan yang banyak digunakan retail ya. Biasanya kalau retail itu jualan, harga itu naik teman ya, harga itu naik. Apalagi ini perbedaan antara yang jualan dengan yang beli itu ya di satu papan ini saja itu kan nggak jauh beda ya. Artinya ini banyak orang yang beli, sedikit orang, kira-kira seperti itu. AZ ini sedikit orang, XL ini banyak orang, retail kan banyak orang ya. Nah, ini bagus untuk apa namanya, akumulasinya ya. Nah, kita tarik dari tanggal Maret, April saja ya, 1 minggu belakang saja. Broker AZ. Nah, ini yang jualan LG ya. Sementara ketika LG itu jualan, harga naik terus teman. Artinya market maker AZ ini benar-benar kuat ya, karena begitu harga ini turun terus, kalau AZ OD nampung, CC juga harganya disuruh naik. Nah, ini pertanda bagus teman ya. Tanda bagus karena yang jualan kebanyakan retail ya, termasuk SL di sini ya. Jadi seperti itu biasanya ya, tapi bukan berarti harga ini pasti akan naik. Sekali lagi, untuk mewaspadai harga itu akan turun, kita wajib menggunakan stop loss. Stop loss itu seperti penyelamat teman ya, penyelamat ya. Kalau kita berkendara ya, pakai motor misalkan ya, itu adalah helm kita teman, helm kita. Jadi jangan sekali-sekali, apalagi kalau plannya itu memang trading ya, meskipun trading kita itu 1 minggu, 1 bulan misalkan ya, bukan investasi jangka panjang, itu wajib kita menggunakan stop loss ya. Kecuali memang teman-teman, saya sendiri misalkan di apa ya waktu itu saham DAS ya, itu sudah turun dalam, saya biarkan saja karena saya memang sudah siap ya, siap maksudnya itu. Saya yakin saham itu akan naik lagi ya, meskipun ketika market crash waktu itu dia turun dalam, saya biarkan saja. Lagi pula uang yang saya gunakan bukan uang yang saya perlukan dalam waktu dekat. Jadi nggak salah juga kalau memang plannya ada seperti itu. Oke, nah ini teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman lihat ya, stop lossnya kan di atas swing ya. Ya, kenapa? Karena saya takutnya kalau kita, nah ini swing low-nya. Idealnya sebenarnya di sini ya. Tapi kalau kita tarik ke bawah itu kan sampai 9% teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tidak masalah dengan stop loss 9%, nggak masalah, nggak apa-apa juga. Sengaja saya tarik ke atas,
Saya ambil patokan di time frame 1 jam tadi ya. Nah ini ya, di time frame 1 jam ini kan ada resisten ini di sini ya. Ini high sebelumnya ya. Kemudian dia retest ke resisten itu. Nah ini sebabnya saya ambil stop lossnya di sini saja ya, sekitar 4 atau ya 4% lah seperti ini ya. 4,5 atau berapa tadi saya bikinnya. Pindah ke 1 hari dulu di 6825 ya, 6825. Nah di sini sekitar 5,21%. Nah itu sebabnya saya pasang stop lossnya di sini. Jadi ada alasannya. Oke, masuknya di 7.200 atau harga sekarang, targetnya di 8.900. Kenapa? Karena di sini ada order block namanya. Order block itu candle biru, candle hijau sebelum harga turun ya. Ini harga terakhir ini, candle biru. Itu namanya order block. Walaupun order block ini bukan order block yang sempurna ya, karena nggak diiringi dengan penurunan yang tajam sekali ya. Maksudnya itu bukan diiringi dengan candle yang panjang yang menciptakan imbalance. Tapi ini sudah cukup kita jadikan untuk patokan target yang ideal lah ya, karena bisa saja di sini nanti harga terkoreksi lagi, karena di sini ada yang jualan cukup besar berarti ya. Kenapa? Karena candle hijau ini nggak kuat naik, ya, kan seperti itu ya logikanya. Jadi targetnya 23%, kemudian stop lossnya di 5,21%. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi sudah kita cek juga ini broksumnya. Meskipun terlihat ada distribusi ya, tapi kalau kita balik ke Mei ya, dari 1 Mei saja. Nah ini ya, yang jualan itu XL yang biasa digunakan kita. Ini pedoman kita ya. Jadi kalau ditanya apakah ada akumulasi di CWDK, nggak ada akumulasi, justru distribusi. Tapi distribusinya dilakukan oleh broker yang biasanya digunakan orang rame-rame ya, atau retail. Oke, saya pikir cukup ya 5 saham dulu. Kalau ada besok kita infokan lagi ya setiap hari ya. Kalau saya nggak infokan berarti nggak ada yang menarik menurut saya ya. Kalau ada yang menarik pasti saya infokan. Ada yang akumulasi misalkan atau harganya lagi bagus-bagusnya, saya infokan. Demikian saja dulu, semoga bermanfaat buat teman semuanya. Semoga minggu besok ya kita masih diberikan profit yang bagus seperti minggu sebelumnya, bahkan lebih bagus lagi. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di video selanjutnya.